gusto mo ko ipagpalit sa bata, huwag ang anak ko. Sampurasun, masih tetap ya stay-nya bersama Ngadongeng Film. Seperti biasa, Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita film drama romantis ya yang berasal dari Filipina. Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita film Litsoneras yang dirilis pada tahun 2023. Film ini sendiri menceritakan hancurnya sebuah hubungan keluarga akibat perselisihan di antara mereka, yang dimana anak mereka lah yang menjadi korban dari suatu perpisahan ibu dan ayahnya. Kaya ako wala. Alam mo, kung di ako umalis. Bagaimana kisahnya ya? Langsung saja yuk kita ke alur cerita Hindi filmnya. ako sanay na may nanay. Film ini diperlihatkan kesibukan di sebuah restoran Litsoneras yang menyajikan makanan babi panggang di kota Manila. Terlihat pemilik restorannya yang bernama Eloy yang sedang mengawasi pegawainya. Saat itu terlihat anak gadis Eloy yang bernama Rina sedang menyuguhkan kopi dan tampaknya membantu ayahnya bekerja mengelola bisnis restoran itu. Rina mencatat beberapa ekor babi panggang yang sudah matang secara detail. Eloy pun menyarankan Rina untuk pulang saja, biar dirinya yang bekerja, karena takut Rina merasa kecapean membantu dirinya. Ano po yun? Tak selang beberapa lama, ada seorang wanita yang turun dari taksi, dan ia pun menghampiri Eloy. Dan Rina yang sedang berjualan. Ternyata wanita itu bernama Minerva, istri dari Eloy. Kedatangan Minerva disambut hangat oleh mereka berdua. Ternyata Minerva baru datang dari Dubai, menjadi seorang TKW di sana. Dan ia pun berniat tidak akan berangkat lagi ke Dubai dan ingin menjalankan usaha Hindi keluarganya. ako babalik. Tentunya keputusan Minerva itu disambut baik oleh Eloy dan Rina, karena Rina pun tidak sendiri lagi, ada ibunya yang akan menemaninya. Ternyata Eloy dan Minerva sudah bercerai karena Eloy yang dianggap selingkuh dari Minerva. Eloy meminta pada Minerva untuk kembali rujuk lagi dengan alasan kehadiran anak. Bae. Gago ka pala eh. Alam mo, hindi mo sinadya. Namun permintaan rujuk itu pun ditolak oleh Minerva. Obrolan mereka berdua pun didengar oleh Rina. Yung sarili ko bilang asawa mo. Scene pun berlanjut. Minerva pun menambah beberapa karyawan untuk menompang usahanya yang sedang maju, dan ia pun menerima Jonas sebagai pegawai di restoran babi panggangnya. Baka may kaso ka, ha? Wala ako. Bumalik ka na lang bukas. Salamat ako. Kemudian, Jonas pun mulai bekerja dan ia pun diajarin oleh Eloy bagaimana cara mengolah babi panggang di restorannya. Saat itu Rina menghampiri ayahnya. Jonas pun menatap Rina dengan sorot yang tajam. Melihat itu, Eloy pun menegur Jonas kalau ia tidak suka anaknya diperhatikan seperti itu. Kung gusto mong tanda mo, mas lalo na pagdating sa anak ko. Ketika Rina pulang sekolah, ia diganggu oleh teman sekolahnya. Saat itu, Jonas berada di sana, dan ia pun berhasil mengusir pria yang mengganggu Rina. Uy! Sino to gagong to? Hoy, pinapawar mo ang girlfriend ko. Kedekatan pun terjadi antara Rina dan Jonas. Mereka saling bercerita latar belakang kehidupannya. Tentunya, Jonas sudah mengetahui siapa Rina, dan Jonas pun mulai bercerita tentang dirinya. Sisi naman siya. Itong nanay ko lang. Suatu hari, Rina sedang mandi. Ada pegawai resto yang mengintipnya. Untungnya ada Jonas yang mengetahuinya. Dan ia pun langsung menghajar orang tersebut. Lagi-lagi si Jonas menjadi penyelamatnya Rina. Dan Rina pun mulai jatuh cinta pada Jonas. Jonas pun diajak makan bersama oleh keluarga Eloy sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan Rina dari pegawai yang usil padanya. Cerita pun berlanjut.
Minerva pun ingin mengambil hati anaknya. Dan ia pun menyiapkan masakan siang saat Rina pulang sekolah. Minerva menghidangkan masakan kesukaan Rina, berharap hubungan anak dan ibu akan baik-baik saja. Balita ko wala ka tong boyfriend ah. Ketika itu, Minerva menyuruh Rina untuk mengambil uang miliknya di tas. Sungguh kaget saat ia menemukan bukti pembayaran hotel atas nama ibunya. Rina pun mengetahui kalau ternyata ibunya sudah lama berada di Manila dan ia pun baru pulang ke rumah. Kumain ka na. 2 linggo na pala kayo dito sa Pinas. Bergegaslah Rina menemui Eloy di kontrakannya. Dan Rina pun mengatakan pada ayahnya kalau Rina mengetahui kalau ibunya sudah lama berada di Manila dan baru pulang menemui mereka. Eloy mencoba menenangkan Rina dan ia pun mengatakan kalau ibunya bekerja ke Dubai untuk kesejahteraan hidup keluarganya. Dan ia pun meminta Rina untuk tidak berpikiran yang jelek terhadap ibunya. Kahit wala tayong pera, okay lang. Kecurigaan Rina pun benar saja. Ternyata ibunya selingkuh dengan Jonas, pegawainya sendiri. Mereka berdua sering bertemu saat malam dan dalam keadaan sepi. Napagod na kasi ako para akong tago ng tago dito. Keesokan harinya, Jonas bekerja seperti biasa, dan di sana Rina yang ikut membantu resto keluarganya. Diam-diam, ia merekam Jonas yang lagi bekerja. Tak lama kemudian, Minerva berada di sana, tanpa diketahui oleh anaknya. Ketika menyayat daging babi, tangan Jonas teriris dan berdarah. Dengan sigap, Rina pun langsung menghisap tangannya si Jonas. Melihat kejadian itu, Minerva langsung marah. Dan ia tidak pantas dekat dengan pegawainya. Minerva juga menyalahkan Eloy yang tidak bisa mendidik putrinya hingga mempunyai sifat yang sangat jelek. Rina membela dirinya sendiri. Dia hanya membantu saja mengurangi luka pada tangan Jonas. Tidak lebih dari itu. Jangan-jangan kamu suka ya pada Jonas? Tegas ibunya. Dan Rina pun memilih untuk pergi karena tidak ingin berdebat dengan ibunya. Suatu malam, saat Jonas berkumpul dengan teman-temannya, ia memilih untuk pergi ke toilet. Ternyata Jonas menemui Minerva. Ketika mereka bertemu, Minerva mengancam Jonas untuk tidak menyukai putrinya. Namun sial, malam itu pegawai dan temannya Jonas mengetahui dan mereka mengintip Jonas lagi berdansa dengan ibu bos. Keesokan harinya, Minerva menemui Jonas dan ia mendengar kalau pegawai restorannya telah mengetahui hubungannya itu dengan Jonas. Jonas sudah muak berhubungan dengan Minerva secara diam-diam. Dan Minerva meminta waktu pada Jonas untuk berbicara pada putrinya Rina. Sebelum Minerva mengatakan pada Rina, Rina pun sudah menguping pembicaraan mereka berdua, dan ia sudah mengetahui semuanya tentang hubungan ibunya yang terlarang antara Jonas dan ibunya. Kung masitakwil ka ng anak mo, kapag patuloy mong nilihim ko ano nangyayari dito. Minerva semakin berani membawa Jonas masuk ke dalam rumahnya, dan secara terang-terangan ia bermain api, karena tak tahan Rina langsung menghampiri mereka berdua. Minerva langsung menghampiri Rina di kamarnya. Dan ia pun menjelaskan hubungannya dengan Jonas. Menurutnya, ia kenal Jonas saat berada di Dubai dan setelah perceraian bersama Eloy. Dan ternyata semua itu telah direncanakan oleh Minerva. Dan ia meminta untuk Rina lebih mengenal sosok Jonas yang akan menjadi ayah sambungnya. Ibahin niya ako, nak. Keesokan harinya, Eloy berkunjung ke rumahnya Minerva dan membawa beberapa makanan. Namun ia melihat putrinya yang sedih, tampak habis menangis. Dan ia pun bertanya pada Minerva, apa yang sedang terjadi di antara mereka. Tiba-tiba Jonas muncul dan terjadi keributan di rumah itu. Dan akhirnya Eloy mengetahui kalau Minerva pacaran bersama Jonas. Eloy pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Minerva pun mengenalkan bos baru pada pegawainya
kalau Jonas yang akan mengurus resto ini menggantikan Eloy. Babs, nakalala mo naman asawa mo. Sementara itu, Rina menemui ayahnya yang berada di kontrakan. Terlihat Eloy yang sangat down dengan kejadian itu. Dan ia pun banyak minum untuk menghilangkan penat di pikirannya. Jonas pun semakin sok menjadi bos di restoran itu. Dan banyak sekali gesekan yang terjadi di tempat itu. Eloy pun sangat geram melihat tingkah Jonas. Bukannya sebagai penengah, Minerva malah membela Jonas yang tidak tahu apa-apa tentang restoran ini. Dan ia malah mengusir Eloy untuk pergi dari restorannya. Hah? Hindi anda tundukan na to, kundi dahil sa akin. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Eloy pun memilih untuk keluar dari restoran itu. Dan ia pun meminta untuk Rina tetap tinggal bersama ibunya karena ia akan memulai lagi usahanya dari nol. Iwan yung lechonan. Hindi ako papayag na mapunta sa lalaki yun yung pinaghirap. Omset penjualan di resto itu pun menurun karena resep yang digunakan berbeda dengan milik Eloy. Ditambah ada pelanggan setia yang komplain tentang masakan daging babi yang terasa berbeda rasanya. Jonas dan Minerva pun berdebat dan ia menyangka kalau Minerva ingin kembali dengan Eloy karena resep dan restoran miliknya mulai sepi. Saat itu Rina datang dan ia meminta agar ibunya meninggalkan Jonas. Namun Minerva tidak mengindahkannya dan ia memilih untuk meninggalkan Rina. Tangan niyo po kasi. Suatu hari, Minerva pamit kepada Jonas dengan alasan ada pertemuan dengan temannya. Tetapi Jonas tidak ikut dengan Minerva dengan alasan kalau Jonas tidak mengenal mereka. Minerva pun berangkat. Hanya ada Jonas dan Rina yang berada di rumah itu. Saat itu, Rina menawarkan minuman pada Jonas dan mereka pun duduk bersama. Entah siapa yang memulai duluan. Terjadilah gesekan di antara Jonas dan Rina di saat Minerva tidak ada di rumah. Ternyata Jonas merekam adegan mereka dan ia mengancam akan menyebarkan video ini jika Rina melaporkan kepada ibunya atau siapapun. Toto'y natataka sa'yo na ginahasa kita kapag lumabas tong video. Keesokan harinya, Rina seperti biasa berangkat ke sekolah. Dan ia pun menyempatkan mampir ke restoran milik ayahnya. Ternyata Eloy telah bangkit lagi dan ia mencoba untuk berjualan babi panggang meski modalnya harus pinjam pada rentenir. Marami ng order ng mga nakakarang araw ha. Sepulang sekolah, Rina menyaksikan ibunya dan Jonas yang lagi berantem. Dikarenakan omset mereka turun drastis. Dan Jonas menyangka kalau ini karena ia tidak becus mengolah makanan. Sinisisi mo ba ako? Ketika Rina hendak pergi ke toilet, ia disekap oleh Jonas. Dan di tempat yang berbeda, Minerva menyadari kalau Jonas tidak ada di tempat tidurnya. Tak disangka, Minerva memergoki kalau anaknya sedang dikerjai oleh si Jonas. Namun, Jonas menyangkalnya kalau Rina lah yang merayu dirinya. Namun, ia tetap percaya dengan omongan anaknya daripada Jonas. Maka terjadilah keributan di antara mereka. Dan akhirnya, Minerva pun harus berpindah alam di tangannya Jonas. Rina pun menemui Eloy dan ia pun menceritakan semuanya kepada ayahnya itu. Saat itu, Jonas berniat untuk melarikan diri. Akan tetapi Eloy menghadangnya dan ia pun langsung menghajarnya. Akhirnya Jonas harus berpindah alam dan Eloy pun ditangkap oleh kepolisian. Keluarga Eloy pun harus berantakan dan kini Rina pun hidup sendirian. Dan film pun berakhir. Bye-bye.